Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kita adalah Keluarga Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 49 dan 50. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bertanya kepada seseorang dan ternyata jawabannya tidak sesuai dengan maksud dari pertanyaan kita, apakah yang kita rasakan? Mungkin ketika ada di sebuah peron dan Anda bertanya pada seseorang, "Kereta mana yang akan berangkat menuju Solo, Pak?" Dan Bapak itu memberikan jawaban, "Ada di jalur 3, nanti berangkat pukul 12 siang. Ternyata yang dimaksud adalah kereta Argo Lawu. Meskipun tidak menyebutkan namanya, Bapak itu sudah cukup memberikan informasi tentang kereta yang dimaksud. Apakah Bapak ini salah menjawab? Tentu saja tidak. Demikian juga ketika seorang berkata kepada Yesus yang sedang berbicara dengan orang banyak bahwa saudara dan ibunya mau menemuinya, Yesus menjawab, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Apakah Yesus tidak menghargai orang yang menginformasikan tentang keberadaan keluarganya yang akan menemuinya? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sangat mengenal ibunya dan saudara-saudaranya yang dari keluarga kerabat ibunya. Tetapi mengapa Yesus menunjuk ke arah murid-muridnya dan berkata seperti itu? Apakah Yesus sudah lupa akan jasa mereka selama ini? Ataukah Yesus tidak peduli akan kedatangan mereka untuk menemuinya? Apa yang bisa kita jawab tentang hal itu? Jawabannya sudah tersirat dalam firman Yesus yang diarahkan kepada murid-muridnya. "Hai, kamu yang mau menjadi muridku, kamu adalah keluargaku. Kamu adalah ibuku, saudaraku, dan saudariku juga. Seperti ibuku Maria dan sanak saudaraku yang datang menemuiku itu. Kalau kamu juga seperti mereka melaksanakan kehendak Bapakku." Jawaban Yesus yang terkesan tidak nyambung itu justru memberikan cakrawala baru dan wawasan sempurna tentang arti keluarga di hadapan Yesus. Ibu itu bukan saja karena telah melahirkan aku. Saudara dan saudari itu bukan karena hubungan sedarah, bukan. Melainkan karena kesetaraan dan kesanggupan untuk menaati kehendak Allah. Orang Samaria yang dikucilkan oleh bangsa Yahudi justru dijadikan contoh pelaksana kehendak Allah. Merekalah yang menjadi sesama untuk orang yang disambut.
Saudara-saudari terkasih, siapakah kita? Indonesia. Slogan yang diserukan untuk membakar semangat itu telah mematahkan pembatasan-pembatasan suku, agama, dan ras. Kita bukan lagi orang Jawa, orang Madura, orang Papua, orang Dayak, orang Batak, orang Minang, atau orang Flores, tetapi kita bangsa Indonesia. Kita bukan lagi orang beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan, tetapi kita adalah warga Indonesia yang memiliki ragam kepercayaan. Kita Indonesia. Tuhan Yesus mau membawa kita kepada suatu pemahaman yang tidak terkotak-kotak atau dibeda-bedakan. Ia mau kita menjadi satu keluarga dalam Yesus. Kita adalah pengikut Yesus yang percaya kepadanya. Tidak penting baginya apakah seseorang itu berdasarkan keturunan masih asli Yahudi atau blasteran seperti orang Samaria. Tidak penting apakah seseorang itu keturunan Cina atau Jawa atau Melayu atau Timur Tengah atau Eropa, bahkan Indian sekalipun. Baginya semua orang sama dengan satu syarat: mereka adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Itulah ciri dan identitas baru darah murni yang memberi cap atau stempel atau label bahwa seseorang itu adalah ibu, saudara, dan saudari Yesus. Maka semakin jelaslah bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang sangat menghargai ibu dan saudara-saudarinya yang datang kepadanya, sebab mereka adalah orang-orang yang patut diteladani, sebab mereka telah melaksanakan kehendak Bapaknya yang di surga. Saudara-saudari terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Kita adalah Keluarga Yesus. Pernyataan ini mau menunjukkan kebanggaan kita akan siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang Kristen karena kita percaya kepada Kristus. Kita adalah orang yang berbahagia karena telah percaya kepadanya sekalipun tidak pernah melihat Dia. Namun, apalah artinya semuanya itu? Apalah artinya gelar kekristenan karena kita sudah dibaptis kalau ternyata kita tidak menaati kehendak Bapaknya yang di surga? Memang benar, dengan menerima sakramen pembaptisan, seseorang dipersatukan dengan Kristus dan digabungkan dengan gereja kudus. Namun, itu barulah pintu masuknya. Kita harus berjalan bersama dengan Yesus dan anggota-anggota gereja yang lain untuk mencapai garis finish dan menjadi pemenang. Baptis bukan jaminan keselamatan, tetapi pembuktian dan kesetiaan kita pada kehendak Bapa. Itulah yang memastikan kita. Tetapi pembuktian dan kesetiaan kita pada kehendak Bapa yang memastikan kita menjadi calon keluarga kudus Allah yang akan mewarisi surganya. Apakah kita adalah keluarga Yesus? Ya, kalau kita menaati kehendak Bapaknya yang di surga. Jadi, kriteria untuk menjadi keluarga Yesus itu tidak ditentukan oleh hubungan darah, suku, atau
warna kulit, tapi karena kesetiaan mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Apakah aku bangga menjadi orang Kristen dan menjadi keluarga Yesus? Apakah aku adalah orang Kristen yang sudah mendengarkan dan menaati firman Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah menegaskan bahwa kami adalah keluarga baru Yesus dengan menaati kehendak-Mu. Ya Bapa, bantulah kami untuk setia menjalankan kehendak-Mu setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.